Jadi di kantor KUA ini bagaimana sih Pak tentang tugas pokok dan apa saja rancangan dari kantor KUA ini? Baik, tugas pokok ya, tugas fungsi KUA. Eh, kita kembali ke nomenklatur KUA itu. Kalau versi lama itu, KUA kan merupakan tugasnya ada dua, NTCR, maaf empat, nikah, talak, rujuk, cerai. Itu versi lama. Kemudian versi setelah itu disebut dengan NR, nikah dan rujuk. Kemudian berpedoman kepada kalau tidak salah PMA nomor 6 tahun nomor 34 tahun 2010, nanti kita carikan. Bahasa tugas pokok dan fungsi KUA itu tidak hanya berputar di wilayah nikah dan rujuk. Karena memang di situ sudah ada yang disebut dengan pelayanan dalam bentuk administrasi pernikahan, kemudian administrasi sarana dan prasarana ibadah yang ada di kecamatan, kemudian terpusat dalam bentuk pusat layanan keagamaan. Jadi, apapun bentuk kegiatan keagamaan yang bersangkutan dengan apakah itu masalah cerai, rujuk, talak, kemudian ada masalah wakaf, zakat, kemudian ada lagi bimbingan perkawinan, namanya bimbing. Di KUA itu juga sudah memiliki bimbingan pranikah, kemudian bimbingan pasca nikah, kemudian bimbingan setelah memiliki keluarga dan ada masalah, namanya dengan konsultasi keluarga. Nah, itu sudah ada di KUA. Maka hari ini itu kan KUA disebut dengan KUA menuju revitalisasi. Walaupun bukan gedungnya belum bagus, walaupun gedungnya itu masih lama, belum memiliki gedung yang sesuai dengan revitalisasi, tapi setidaknya KUA sudah bisa mengakomodir seluruh kegiatan yang disebut dengan revitalisasi. Revitalisasi diantaranya yang kita sampaikan tadi itu berkenaan dengan pelayanan secara mudah dan cepat. Sekarang kita juga sudah menyediakan yang disebut dengan rambat saka sabuku. Nah, ini salah satu bentuk nih pelayanan kita yang terbaru, yaitu wajib dalam satu buku, dalam satu kakak wajib memiliki satu buku nikah. Nah, endingnya nanti masyarakat yang di kakaknya itu tidak memiliki buku nikah sah, maka dibunyikan di situ nikah tidak tercatat. Maka kita di KUA, pelayanan kita dalam bentuk itu adalah memberikan wadah kepada masyarakat agar secepatnya mengurus. Bisa jadi kan yang bersangkutan melakukan nikah siri. Kemudian yang kedua mungkin nikah yang tidak direstui oleh orang tua, sehingga mereka mengambil kesimpulan untuk nikah dua tangan. Salah satunya kita adalah mediasi mengeluarkan dokumen yang sah secara undang-undang yang berlaku. Di antaranya bagi yang memang bisa diisbatkan, kita isbatkan ke pengadilan, kerjasama dengan pengadilan agama, kemudian duk capil. Kemudian pelayanan dalam bentuk surat menyurat, kita sekarang lagi menggodok kegiatan istilah yang disebut dengan labor ya, rambatan layanan berbasis barcode. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke sini lagi. Tentu dia malu konsultasi keluarga, masa keluarganya gini gitu kan. Cukup scan barcode dan masukkan ke dalam apa-apa aja perusahaan. Tidak perlu datang ke kantor. Tapi kalau mereka ingin buat janji, gitu kan, melalui itu saja, Pak, saya butuh konsultasi dengan Bapak. Gimana tanggal sekian, bulan sekian, dan sekian. Langsung buat janji di situ. Jadi tidak perlu mereka menunggu. Jadi itu nanti ke depan itu akan kita rancang, dan sudah beberapa waktu belakangan kita sudah melakukan namanya sistem pendaftaran nikah secara online. Ya, itu dalam barcode juga itu. Jadi masyarakat nanti mau scan barcode itu akan keluar pendaftarannya. Langsung nanti dia bisa ambil jam berapa maunya nikah, hari berapa, itu sudah tergantung di situ.
tergantung kepada jatuhnya. Jadi kita tinggal menunggu saja bahan lengkapnya seperti apa. Itu bentuk pelayanan ya, bentuk pelayanan dalam kegiatan KUA di Kecamatan Ramatan. Itu kemudian perlu juga nanti kami sampaikan juga tugas fungsi dan pokok kantor KUA Kecamatan itu sesuai dengan PMA terbaru itu menuju revitalisasi. Ada 9 item yang nanti kami share melalui apa nanti kami berikan melalui WA ya, mungkin kan nanti kompleknya seperti apa. Itu barangkali untuk masalah pelayanan. Masalah pelayanan ya Pak. Yang untuk selanjutnya Pak, seperti yang kita ketahui sekarang gini ya Pak, tentang pernikahan siri Pak. Nah bagaimana di kantor KUA ini dalam menanggapi pernikahan siri tersebut ya Pak? Ya, pernikahan siri, Ya, Pak. siri ya, bukan siri ya, siri, siri ya. Jadi pernikahan siri itu, ya, kalau kita tanggapi di KUA tetap mengatakan nikah bawah tangan atau nikah siri atau nikah tersembunyi yang tidak disirkan, gitu kan? Itu kan nikah yang seharusnya kan nikah itu kan diberitahu ke orang ya, dipamerkan gitu, di layak ramai, di masjid. Ya, tadi kan ada 3 pasang itu. Jadi kalau nikah siri itu ada 2 kemungkinan. Pertama, dia melakukan poligami terselubung karena dia mungkin masalah dengan istri pertama sah, kemudian mendapatkan peluang dengan perempuan kedua melakukan nikah siri. Yang kedua, karena tidak ada restu orang tua penyebabnya. Ada satu lagi, yang ketiga, karena memang sudah pergaulan bebas, artinya sudah kebablasan ya. Kalau istilah kitanya kan dulu bejak berbau. Itu salah satu faktor penyebab. Tapi kita di KUA Ramatan antisipasinya melalui bimbingan, melalui pencerahan pada masyarakat, baik di masjid ataupun pertemuan-pertemuan dengan lembaga adat dan lembaga pemerintah di dalam negeri. Kita coba itu. Salah satunya men-stok masyarakat yang tidak memiliki buku nikah sah itu untuk tidak diterima oleh capil dalam pencatatan pemerintahan. Itu endingnya. Alhamdulillah beberapa waktu lalu Bapak Bupati sudah memberikan warning, memberikan tanda kutip peluang untuk datang ke pusat mempersamai persoalan itu. Jadi untuk Ternate cukup banyak pernikahan siri terlaksana dan bahkan orangnya juga sudah terjerat ya, sudah terjerat secara hukum dan secara sosial dia juga sudah kita berikan penyampaian bahwa ini tidak sah. Karena memang banyak nikah siri itu yang katanya nikah resmi, nggak resmi, nggak sah. Secara agama nggak sah. Dia bilang kami nikah siri kan nggak sah, agama Pak belum tentu. Contoh saja, seorang gadis, walinya siapa? Ayah kandung. Kalau tidak ada azan ayah kandung, tidak bisa kan? Kenapa harus tentu oleh hakim nikah pertama? Seorang gadis nikah bawah tangan, walinya wali hakim. Secara hukum dan undang-undang, secara dalam sebuah harus dikatakan, yang hakim itu adalah pimpinan pemerintah yang diberi wewenang. Jadi orang sekarang kan dari masjid sudah bisa azan, sudah bisa jadi wali hakim itu. Atau baru bisa baca Al-Fatihah, sudah bisa jadi wali hakim. Nah, seperti itu. Jadi wali hakim itu memang orang yang diduduki jabatan tertentu itu oleh si penduduknya, bukan diduduki gitu. Jadi pernikahan siri untuk tanda daftar sebenarnya karena memang itu tadi persoalannya 3 tadi ya, 3 tadi itu 4 ya, 4 masalah poligami terselubung, yang kemudian yang kedua iya restu orang tua, kemudian hamil di luar nikah, yang keempat apa tadi itu? 3 ya? Iya 3 itu. Jadi itu. Terus ada nggak Pak kendala yang dihadapi KUA ini dalam menyikapi pernikahan siri tersebut? Kendala secara umum ya, tidak hanya di KUA Ramatan, secara umum KUA di Sumatera Barat, mungkin Indonesia ya. Persoalan kendalanya itu adalah pelaku. Dari pelakunya sendiri. Ya, pelaku tidak bisa terjerat dengan hukum. Kenapa? Itu tidak melanggar hukum. Kecuali
kalau sekiranya ada yang merasa dirugikan. Contoh mungkin Anda dirugikan. Contoh ya, Anda punya suami. Suami itu melakukan nikah siri dengan orang lain. Secara pribadi kan dirugikan. Apalagi secara material. Tidak mendapatkan hak yang sepatutnya didapatkan. Maka dia mengadu ke polisi. Suami saya telah nikah siri, ini buktinya. Gitu kan? Siapa pelaksananya? Itu saudara. Kalau itu dilakukan, itu bisa dijerat secara hukum. Tapi kalau tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa dicemarkan dalam hal ini, tidak bisa dihukum. Karena memang sudah pernah tahun 2016 sepelaku penikah siri ini cuma 1 malam di dalam sel, habis itu keluar. Ketika ditanya kenapa Pak, kok dikeluarkan? Nggak ada dalam BAP. Kita buat apa? Gitu. Nah, mungkin ke depan kita berharap ke pemangku jabatan, apakah itu kepolisian atau mungkin hukum yang lain, penegak hukum, atau kita dikasih efek jerah. Karena akibat dari pernikahan siri itu berakibat fisik dan mental untuk anak yang lahir dari pernikahan siri. Seperti Ananda gitu kan. Nah, mungkin dulu nikah siri orang tua. Di KTP, maaf, di KK dibunyikan kan anak lahir dari pernikahan yang tidak tercetak. Satu. Yang kedua, di akte kelahiran tidak berbunyi ayah kan? Tidak berbunyi ibu. Dewasa nanti orang bertanya, Pak, Ma, siapa nama tadi? Zah, siapa Ma? Siapa Pak Zah? Ketika mau nikah nanti kami cari. Tanyakan. Bapak Zah siapa Pak Zah? Oh itu Pak apa? Mana buktinya? Akte kelahiran coba lihat. Oh nggak ada. Anda sudah nikah nggak? Fisik kan? Kena. Ya, itu salah satu penyebab kita usahakan. Insya Allah antisipasi kita dari awal memberikan sugesti kepada masyarakat bahwa nikah siri itu belum tentu sah secara agama. 9, Bapak bisa pastikan ya, 84% pernikahan siri itu adalah pernikahan yang tidak sah. Bisa kita uji. Dan Bapak sudah punya beberapa buah buku nikah, hasil nikah siri, kemudian kertas selembar yang mengatakan nikah siri. Di situ dibunyikan wali nikah, maaf, saksi itu laki-laki itu perempuan. Sama. Nah, kemudian ada wali nikahnya laki etek. Laki etek dia jadi wali nikah. Sama. Nah, itu bukan nasab, itu nasib namanya. Tidak boleh. Itu salah satu. Insya Allah ke depan. Ya. Yang terakhir Pak, dari penjelasan Bapak tadi, bagaimana kisah maupun tanggapan Bapak terhadap pernikahan siri tersebut? Secara pribadi, ya tetap mengatakan nikah siri itu jangan pernah dilayani oleh pemerintah dalam hal ini catatan sipil. Tanggapan secara pribadi ya, kalau sempat masih dikasih peluang orang yang nikah siri itu dilayani administrasi kependudukan ya oleh Capil, artinya Capil melegalkan pernikahan yang tidak sah. Maka terjadilah kumpul kebo. Ada orang yang nikah tidak sah banyak Anda. Kita temukan kemarin, maaf ya kita nggak usah sebut orang, wilayah 9.000 by number address yang tidak memiliki buku nikah. 9.000 itu kita sudah coba sisiri, ternyata hasilnya adalah ada pernikahan siri poligami terselubung. Yang kedua, nikahnya dijamin tidak sah dan sudah melakukan hubungan suami istri puluhan tahun. Kenapa hasil yang Bapak observasi kemarin? Siapa yang wali nikah? Laki etek dari suami jadi wali nikah. Itu tidak sah. Akhirnya mereka melakukan hubungan badan setiap hari, setiap malam, sekian sudah sampai 10 tahun lebih. Itu kan zina kan? Efek zina kan tahu ada enggak? Ya. 40 rumah sampai kiri sampai kanan. Belum lagi apa yang kita lakukan ini akan menjadi maaf lagi. Kita berpuasa. Barang itu dan barang laki-laki, barang perempuan itu haram dimiliki oleh orang lain kecuali binatang. Hanya binatang yang boleh memiliki itu. Kenapa? Sudah seperti binatang. Puluhan tahun melakukan itu.
tanpa ijab kabul yang sah dengan wali yang sah. Maka itu jaga diri, jaga diri, tolong. Itu mahkota kita, sayangi. Kalau kita sayang dengan orang tua, saya sampaikan anak saya itu kalau sayang dengan ayah, hargai dirimu, jangan mudah.